Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Winda Kristiana Putri, NIM 18520091 dari kelas teori akuntansi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kasus manajemen laba PT Kimia Farma Tbk. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen laba. Pengertian manajemen laba. Manajemen laba adalah mengelola pendapatan atau arus kas masuk dan pengeluaran atau arus kas keluar untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi bersih. Kemudian motivasi manajemen laba, yaitu motivasi bonus. Yang pertama, mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus. Yang kedua, motivasi utang, pinjaman dalam jumlah besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Motivasi pajak. Yang ketiga, praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan. Yang keempat yaitu motivasi IPO, Initial Public Offering, untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Yang kelima yaitu motivasi pergantian direksi. Direksi memaksimalkan laba agar performa kinerja tetap terlihat baik. Kemudian yang keenam, motivasi politik. Perusahaan yang besar dan industri yang strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Kemudian teknik manajemen laba. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Yang kedua, perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, waktu penerapan standar baru. Yang keempat, penghapus bukuan, penjualan aset, profesi. Yang kelima, akrual. Yang keenam, beban langsung ke laba ditahan. Kemudian pola atau bentuk manajemen laba. Yang pertama, taking a bet diartikan sebagai pola yang digunakan untuk menghapus beberapa aktiva. Yang kedua yaitu pola minimal pendapatan. Pola minimal pendapatan akan dilakukan pada saat terjadinya profit yang didapat oleh perusahaan. Kemudian pola maksimalisasi pendapatan. Nah, untuk teknik yang digunakan tersebut yaitu cara memaksimalkan laba yang bertujuan dalam memperoleh bonus, di mana bonus yang diperoleh tersebut memiliki tingkat yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir, pola perataan. Pola income something atau pola perataan laba, di mana pola perataan laba ini juga menggunakan teknik tertentu dalam membuat laporan untuk dibandingkan dengan perubahan laba yang akan meningkat atau akan menurun drastis. Kemudian contoh kasus yaitu PT Kimia Farma. Latar belakang yaitu PT Kimia Farma merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu contoh terjadinya manajemen laba yang berawal dari adanya manipulasi laporan keuangan. Pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 menunjukkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar rupiah dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur manajemen. Kronologi kejadian yaitu pada kasus PT Kimia Farma, kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada PT Kimia Farma. Nah, dalam kasus PT Kimia Farma ini, auditor sudah melakukan tindakan yang tepat dengan mengaudit laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku, tetapi perusahaan melakukan kecurangan dengan melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor sehingga tidak berhasil terdeteksi. Kemudian dalam kasus ini, pihak yang terkait yaitu mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan. Yang kedua yaitu KAP HTM selaku auditor. Identifikasi dan menilai resiko etika. Melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM, mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder dan menilai resiko ketidaksanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit. Kemudian mengutamakan reputasi KAP HTM. Kesimpulan,
Adanya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini sangat berdampak negatif pada peran akuntan publik, di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Tentunya, hal ini sangat menyinggung etika profesi akuntan yang seharusnya menjadi pedoman para akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Kesimpulan, menurut pendapat saya, kasus seperti yang terjadi pada PT Kimia Farma ini perlu mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain, bukannya dijadikan bahan untuk memberikan cap negatif bagi orang lain. Penegakan etika bisnis paling mudah diterapkan dari perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawannya sendiri. Pemimpin perusahaan pun harus mampu membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadinya, sehingga tidak memancing terjadinya tindakan yang tidak mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-undang. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.